Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis-salihin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musal ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara qala li ahlihim qusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jaswah la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nar la'allakum tastalun. Falamma ataha nudiya min syatil wadil aymani fil buqatil mubarakati minas syajarah ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin wa an alqi asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan walla mudbiran wala yu'aqib ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' walmum ilayka janahaka minar ruhbi fazannika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ih innahum kanu qauman fasiqin. Falamma qada Musal ajal, manakala telah menunaikan oleh Nabi Musa akan tempo, yakni mengembalanya kambing, ianya tempo itu 8 tahun atau 10 tahun. Wasara dan berangkat ia Musa dengan keluarganya. Sekeluarganya ialah istrinya. Dengan izin bapaknya, berangkat akan menuju seumpama kota Mesir. Jamaah yang terhormat, setelah nepegan akad pernikahan oleh Nabi Syu'ib, anak daraganya Sapura dengan Nabi Musa sebagai mas kawinnya ialah jaga kambing Nabi Syu'ib 8 tahun. Dan Musa kagak terima dengan penuh keyakinan. Akhirnya
Nabi Syuaib ne pegah ba anak daraga dia cok tungkatnya sebagai untuk melindungi kameng Nabi Syuaib daripada segala serigala dan lain sebagainya. Rupa jika truh. Ini kalau lagi dalam film bagah dah truh. Falamma qada Musal ajal. Manakala li Nabi Musa kali selesai netunaikan kewajiban ialah neperabi kaming Nabi Syuaib 8 tahun satu riwayat bahkan 10 tahun atau tambahan ro Nabi Musa wasara bi ahlihi anasa min janibit turinara berangkat ia beserta keluarganya menuju kota Mesir. Kota geplung jamun pateti oleh Firaun dan berangkat ke kota Madian tinggal keluarga Nabi Musa hidup di Mesir setelah terjadi perkawinan dengan anak Nabi Syuaib nelake izin ba Nabi Syuaib nelake izin ba Nabi Syuaib yang mana Musa akan menyambung silaturahim yang pertama sekali dengan orang kota Mesir dan akan ziarah ibunya dan saudara laki-lakinya Harun. Tinggal Mesir ini karena agaknya bermasalah legepoh orang Kipti berangkat Umadian jadi orangnya mantang tinggal di Mesir. Maka nelake izin di Nabi Musa bak Nabi Syuaib serta keluarganya akan merangkat menuju kota Mesir. Tujuan pertama ya ziarah ibunya, yang kedua saudaranya, yang kelima menyambung silaturahim dengan orang nagro Mesir. Wate rencana berangkat jamaah yang terhormat, wate rencana berangkat karena mungkin berangkat dengan tangan kosong. Karena mungkin Musa ngan purmuh ge bakhadim jeroti. Maka pegah li Nabi Musa bak purmuh ne. Bak sapura utlubi min abika ayyu'tiyana ba'dal ghanam. Wahai sapura cik laki bak bapak ini. Pernah kami kita bacut dalam bekal dalam perantauan dalam berangkat dari kota Madian menuju Mesir ya laki le kami ba ayah gata yakni Syuaib utlubi min abika wahai sapura minta olehmu daripada bapakmu ayyu'tiyana ba'dal ghanam semoga bernebi ke getanyo sebagian kami. Bedah safura fatalabat min abi hazalik. Ya laki ayah kamu berangkat Mesir. Dalam perjalanan sapuana ayah bi kami mepademne. Yang bahasa kedayo. Lalu najawab li Nabi Syuaib. Kullu ma waladat hazal am ala ghairi syabiha min kulli ablain wa balqa. Setiap anak kami yang lahir dalam tunyo yang ken hiroi tentu saja menyemak hitam ken hitam menyemak mirah ken mirah menyemak putih ken putih ala ghairi syabiha atas bukan rupanya kambing. Wahai sapura wahai Musa anak lun gata mandua untuk gata kalinyona kullu ma waladat hazal am ala ghairi syabiha setiap anak kambing yang lahir dalam tunyo yang ken hiji yang ken hima di bahasa tanyo nyan ke gata mandu hanaga keket li Nabi Syuaib gajuk kambing ke Nabi Musa memang hanaga laki ongkos perabi kambing 8 tahun sebagai mas kawin. Tapi karena ingin berangkat menuju Mesir perjalanan sangat jauh. Dalam perjalanan biasa sampai anak pupa jauh. Sehingga juga laki berdelah sapura ayah kamu berangkat ke Mesir ayah bi kaming
meduana bahasa Dayo. Dijawab oleh Nabi Syuaib, lakuma kulluma waladat hazal am ala ghairi syabiha. Untuk gatana setiap anak kami yang lahir dalam tunyo yang ken himaji boh plang bohana plang nyan ke gata. Maka bawatanyan fa'auhallahu ila Musa anidrib bi'asakal ma wasti minhul ghanam. Hai Musa, karenanya jawaban Nabi Syuaib, wahai Musa, pehli gata dengan tungkat gata akan iya, li tapeh iya dengan tungkat gata, tabri kepada kami yang mandum. Lalu Nabi Musa nekerjakan pu yang newahyukan oleh Allah. Rupanya mandum anak kami yang lahir pelang mandum. Ya kalau janji mana setiap kami yang lahir yang ken hima kegata mandua Allah Ta'ala newahyukan bak Nabi Musa, hai Musa yang tongkat yang nabak jadau kata peh ibi ke kami. Sehingga jamaah yang terhormat, naya rezeki Nabi Allah dan mukjizat ke Nabi Musa bina kami mandum yang cihane lam tunyan mandum hana hima aji, ada karaplang dan lain sebagainya. Kah watanyan fal alima Syuaib netepe le Nabi Syuaib. Tekem genyok iban cara yang tak bawa hana hima ai. Wa alima Syuaib anna zalika rizqun sakahullah ila Musa wa ibnati. Karena Syuaib nyosiro Nabi Allah netepe oleh Nabi Syuaib yang mana Allah akan memberikan rezeki kepada Musa dan anak perempuannya sesuai dengan syarat gitu aja mantu. Kah, kajalah lekah berangkat wasara bi ahlihi. Berangkatlah Nabi Musa dengan keluarganya perumoh ke khadim tiro. Ali perumoh ke anak ke khadim ke. Karena anak pasapura. Mungkin tripnya perjalanan ke trip. Lihat selesai macam-macam. Jadi pelutun pun anak teman. Yang berangkat so perumoh ke Nabi Musa perumoh ne anak ne khadim ne. Berangkat menuju kota Mesir. Kah anasa min janibit turi nara qala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nar. Dalam perjalanan rupanya melihat ianya Nabi Musa daripada jauh min janibit tur, daripada lereng bukit Tursina nyekalan akan api. Dalam perjalanan napui dinekalan oleh Nabi Musa. Berkata ya Musa bagi keluarganya kusu kata piyohino oleh saat menetaplah kamu di sini, kata piyohino saat ini anas tunara lun kalan napui pat lali ya mudah-mudahanlah aku bawa akan kamu daripadanya api dengan kabar daripada jalan wakana qad akhtaha dan ada ya Musa sungguh menyesatkan ia akan jalan jazwatin atau obor daripada api la'allakum tastalun pastilah kamu dapat berlindung dapat puah tastadfi'unyo dapat pulih siju dalam perjalanan manai. Jadi dikala berangkat Nabi Musa daripada rumah Nabi Syuaib dengan izin Nabi Syuaib dalam perjalanan sesat jalan Nabi Musa. Karena nejak kena rauh biasa. Nekhawatirkan Fir'aun mantang ditiup Nabi Musa takut diperih bak jalan. Maka karena nejak ke jalan biasa hana muho jalan
dalam kondisi suput hana moho jalan sehingga Nabi Musa dinekalan apui dari jauh pegah mbak permodan keluarganya gata piuhinoile lun nalun kalen nyipat apui bak pinggir bak bine satu bukit Tursina kan itu dengan kana punyo kita yo kamu dah tak berangkat atau tak tersuluh untuk perjalanan menuju kota Mesir dan apunyo dapat dipulih sijuk getayo dalam perjalanan. Ka falamma ataha nudiya min syatil wadil ayman fil buqatil mubarakati minas syajarah. Maka manakala datang ianya Nabi Musa kepada api tersebut, nudia dipanggilkan akan Musa daripada pihak bukit yang sebelah kanan Nabi Musa pada satu tempat yang berkat untuk mendengarnya akan kalam Allah pada tempat dari sebatang pohon kayu. Bak kaya puwa ialah bak kaya anggur atau alik atau ausad. Pernah dengar suara li Nabi Musa, ayya Musa inni anallah rabbul alamin. Wahai Musa, lunyu Allah rabbul alamin. Enaile rupanya waktu itu Nabi Musa bak bukit tersebut mendengar suara Nabi Musa sebelah unun daripada agak nyanjak bak bukit tersebut pada sebatang pohon kayu ken Allah hinan ken Allah cuma kayanya hanya suara yang mendengar oleh Nabi Musa lewat pohon kayu tersebut. Satu riwayat bak kayanya bak kaya inap bak anggur, sebuah riwayat ialah ausat dan alik. Suara yang mendengar oleh Nabi Musa, ya Musa inni anallah rabbul alamin. Hai Musa, lunyo Allah rabbul alamin po alam. Nyan nedengar suara yang pertama. Nepedengar kalam Allah bak Nabi Musa dengan hana huruf, hana suara dalam bahasa Arab diriwayatkan dengan kalimat inni anallah rabbul alamin. Kan ininya yang kedengar. Kalau dalam bahasa Arab, hai Musa, lun Allah rabbul alamin. Kalimatnya yang kedengarkan makna daripada kalimatnya sehingga tidak ada huruf dan tidak ada suara. Yang kedua, mendengar oleh Nabi Musa, an alqi asaka, wahai Musa, campakkan olehmu akan tungkatmu. Fa'alqaha, maka mencampakkan ia Musa akannya tongkat tersebut. Ra'aha tahtazu ka'anna hajan. Maka manakala melihat ia Musa akannya tongkat bergerak-gerak ia seakan-akannya tongkat itu janon, nyanyi ular yang kecil. Ular kecil karena cepat bergeraknya. Wala mudbira, bisa berpaling ia Nabi Musa dalam keadaan membelakang lari daripadanya ular tersebut. Walam yu'akib, dan tidak menoleh ke belakang. Kayaknya yang kalimat kalam Allah yang mendengar li Nabi Musa yang kalamnya hana muhuruf, hana muswara, cuman karena ibarat makna yang mendengar li Nabi Musa lun Tuhan, lun Tuhan po alam dalam bahasa Arabnya inni anallah rabbul alamin. Hai Musa, tungkat iana bak jarau katanya gata lemparkan gata ti utano nyan yang mendengar li Nabi Musa daripada kalam Allah. Lalu bawatnya tungkat Nabi Syu'ib puno ngen jaga-jaga kambing ngetik li Nabi Musa ni kalan teu gerak-gerak karena hajannya
tungkatnya menjadi ular besar, seakan-akan ular kecil cepat dipelungi. Ya, namun raya lagi ubud. Dalam perjalanannya, dalam gerakannya, dalam larinya, jadi bertentangan dengan yang lain. Sedangkan ayat yang lain, tungkat Nabi Musa waktu dilemparkan di hadapan Firaun, tungkatnya menjadi ular besar yang dapat menelan semuanya ular-ular para pengsihir Firaun. Ino kana hajan ke tungkatnya jika ulu ubud kan ubud. Ulu tetap raya, cuman ubud lincah dan tajam di peluang lagi ulu ubud. Ya, salah. Bente dia ulu raya, ino ulu ubud. Ya, yang betul gimana? Ular besar. Dumna raya. Ya. Dalam riwayat, waktu netik tungkat Nabi Musa menjadi ular, rupanya waktu nekalan le Nabi Musa, puyang naik pajuh le ulanya. Puyang naik pajuh. Maka Nabi Musa wala mudbira neplung laju. Ya nekulian. Walam yuakib hana nenging uliket bila kita ya kantu taplung juga deh. Kah. Jadi ulenya Su'banul Azim, ulenya raya. Tapi tak iktibar ada raya tiga peluang. Ya, lagi gajah raya tapi pung tiga karena hajan sakakan ulu kecil. Ya. Nawarid setelah netik tungkat Nabi Musa yang dikula bakayai pajole ulenya anak batai yang itu menyandiut sehingga Nabi Musa ne berangkat aju. Ya ne walla mudbira hana nging uliket le berangkat aju. Dalam nepung Nabi Musa nyan Allah Ta'ala nehilom ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Hai Musa, bek pelung balik kena ulikelom hadap olehmu, jangan kamu takut. Innaka minal aminin, sesungguh engkau Musa termasuk orang-orang yang aman. Handap kopi ulenya ada masalah. Ya, ya Musa balik uliket lam kenau negi salam Nabi Musa watekatruh ba ulenya set karena pegah oleh Allah ya Musa la takhaf innaka minal aminin watetruh kenan kan yo maya tu ulu biraya itu mengbatai paju itu mengkaye paju puyang naik paju ya ada berangkat pun akan berangkat lari yang kejut tabian ulu so yang kalian pasti kita ada peluang sehat. Yo tu. Kah. Hai Musa. Aqbil balik kena uliket bek peluang. La takhaf innaka minal aminin. Jangan kamu takut, sesungguhnya engkau wahai Musa berada dalam posisi aman. Tenang, beyo. Kah. Nyan kasabuh mukjizat ile. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang pertama, nepedengar kalam Allah Ta'ala di Jabal Tursina. Yang pertama ini anallah Rabbul Alamin. Yang kedua tongkat yang bak jarau kata hai Musa tak lemparkan sehingga tongkat itu menjadi ular. Karena hajan sakakan ulubut tapi ular raya lincah tak raya peluang ni balik lom Nabi Musa watetro kenan bak bukit tursinalom usluk yadaka fi jaybika takhruj bayadha min ghairi su' wadmum ilaika janahaka minar ruhab fazannika burhanani min rabbika ila fir'aun wa mala'i innahum kanu qauman fasiqin. Kahwatan balik lom Nabi Musa ni balik li Allah be ya gata dalam posisi aman anji le ulenyan pegah lom li Allah ba Musa hai Musa
masukkan olehmu akan tanganmu, yakni tangan kananmu, maksudkan jaro mandum telapak tanganmu, palit jaro yang mana? Wahai Musa, masuk olehmu akan tanganmu, tangan kananmu, maksudnya ya, palit jaromu dalam leher baju kamismu. Wakhrujha lita petameng palit jaro gata lam baje lam taku baje kamis, ukhrujha keluarkan olehmu akannya tangan tersebut. Takhruj bisa keluar ianya tangan, sebalik yang ada ia daripada warna merah menjadi putih, yang putihnya menghairi su, bukan karena penyakit supak. Hai Musa, jarogata reuneun palit jarogata ne petameng lam taku baje kamis gata. Hai Musa, olian tarik kembali entuk jarogata dari warna merah berubah menjadi warna putih cemerlang. Lalu karenanya perintah Allah, fadkhalaha, maka memasukkan ianya Nabi Musa akannya tangan yang kalagene pegang oleh Allah bunuh, dan mengeluarkan ia akannya tangan, tudiu bersinar tangan tersebut kasya'i syamsi, bagaikan cahaya matahari, taksil basar, yang dapat menyilaukan mata. Akan lene pasau palit jaro lam taku bajai kamis, netarik balik jaro Nabi Musa menjadi berubah warna daripada warna merah karena putih merah jarone menjadi ya, putih cemerlang bagaikan cahaya mataurau. So yang kalian tangan Nabi Musa dapat silau tu selala bahasa tanya nyanban mekilat mencahaya warna putih bagaikan cahaya matahari. Kan kayot iya tu. Lagi bunuh tongkat menjadi ular, iya tu. Ini yaro litas lagi warna ka ya watmum ilaika jana'aka minar ruhbi, dan puah gabungkan olehmu kepadamu akan sayapmu. Mana sayap menjaro, mana mau pergi bahasa tanya karena ketakutan. Iya ke karena jaro bunuh kaputih cemerlang iya ke Nabi Musa iu pesapat kena obat dada oleh Allah. Watmum ilaika janahak kena pesapat. Setelah demikian Allah Ta'ala nepegalom, hai Musa, engkau masukkan akan tanganmu dalam leher bajumu, maka kembali ia tangan kepada halnya yang semula. Beya tu joklom sak jaro kata pasolom lam taku bajai kamis, tarik lom kaji lagi set. Karena dua buah modal. Modal yang pertama tongkat menjadi ular sebagai mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Yang kedua tangan Nabi Musa. Dikala lepasolam leher baju kamis, tarik putih cemerlang bagaikan matahari. Sudah ada dua mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Lalu Allah Ta'ala pegah, fazannika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ih innahum kanu qauman fasiqin. Maka dua ini yakni tongkat dan tangan, kedua-duanya diutuskan kedua tersebut oleh Allah daripada Tuhanmu menjadi mukjizat untuk menghadapkan Fir'aun dan pembesar-pembesarnya Fir'aun. Innahum kanu qauman fasikin, karena mereka Fir'aun itu dan algojonya termasuk mereka kaum-kaum yang fasik, yang tidak mau beriman kepada Allah. Hai Musa, nyan kana dua macam, yang lunbi kepada gata
Yang pertama, tongkatmu menjadi ular. Yang kedua, tanganmu dikala engkau masukkan dalam leher bajumu, engkau keluarkan menjadi putih bersinar. Nyan dua macam yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai mukjizat kepada kita untuk menghadapi Fir'aun dan pemuka-pemukanya. Innahum kanu qauman fasikin, karena Fir'aun dan pembesarnya merupakan kaum-kaum yang fasik, yang tidak beriman kepada Allah. Watekan pegang oleh Allah Ta'ala Musa dua macam modal untuk menghadap kepada Fir'aun. Nabi Musa nelake Allah. Nelapur yang pertama kejadian zaman. Atene poh orang Kipti. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana farsilhu ma'iya rida'a yusaddiquni innahu inni akhafu an yukadzibun. Ya Allah, sesungguhnya lona ini qataltu, sesungguhnya aku telah kubunuh daripada mereka kaum Fir'aun akan seorang manusia mati, yaitu orang Kipti. Fakhafu, aku takut akan bahwa mereka membunuh akan daku. Bila tuh lun Mesir lom tu, ya lun takoi polom nyawa Fir'aun. Wahai Allah, saudara lun Harun, yang Harunnya lebih fasih daripada lun nisbah lidah. Farsilhu, nutuskannya Allah akannya Harun beserta lun rida'a sebagai yang dapat membantu lun. Ridaan mu'inan maknai sebagai dapat membantu lun di dalam menyampaikan syariatmu ya Allah. Yusaddiquni, yang dapat membenarkan ya kandaku. Inni akhafu ayyukadzibun, sesungguhnya lun ya bahwa mereka mendustai kandaku. Bahwa Allah Ta'ala nepeganya dua macam mukjizat yang lebih kepada gata. Dengan dua macam yang gata akan utuskan kepada Fir'aun dan pemukanya. Nabi Musa tinggal kata jamun. Gelapur ba Allah, ya Allah, lun na pernah lun poh orang Kipti jamun. Awak Fir'aun lun ya. Memang sehingga tuh lom kenal lun uhadapan Fir'aun akan dipohlun ya Allah. Icok balah kata jamun. Ya Allah, saudara lun Harunnya lebih fasih lidah daripada lun. Nekirimlah beserta lun sebagai membantu lun di dalam perjalanan dan macam sebagainya. Dan tepu yang lun sampaikan gepu betoi. Karena lun ya Allah, pu yang lun sampaikan te le Fir'aun dan kaumnya. Hai patih, ya, dengan Harun yang pebetoi kakeng, kakuat. Nyan laporan Nabi Musa ba Allah. Yang kibandi bila Allah saya tak jawab. Yang kerja katanya benar orang pebetoi, kenyamanan nya dah. Pendapat apa nah? Ibanya nyamanan nya. Jadi menasid Nabi Musa, yang sampaikan tu gepu betoi le saudaranya Harun. Apa saja yang disampaikan wahyu dari Allah untuk nepetruh kepada Fir'aun dan kaumnya. Kan kagelake Allah. Bek sirolun manteng ya Allah. Ilung lidah pi anak betoi karena kagepaju ngapui jamun Nabi Musa. Nah dik lun nyipat yang paseh lisan, yang lisan yang paseh. Ya, nekirimlah saja lun sebagai orang yang bantu lun dan orang yang pebutoi lun dalam lun sampaikan risalah ron ya Allah, wahyu ron ya Allah kepada Fir'aun. Inni akhafu ayyukadzibun, lun ya takut hai patih. Qala sanashuddu
nashuddu adudaka bi akhika wa naj'al lakuma sultana fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Allah menjawab, selagi kami kuatkan akan engkau wahai Musa, sanasuddu adudaka tulang sampai maknaji ke tafsir makna nukawika, selagi kami kuatkan akanmu wahai Musa beserta saudaramu, dan kami jadikan bagi kedua kamu akan sultan, fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma, maka tiada sampailah mereka itu kepada kedua kamu dengan kejahatan. Keterimalah permintaan Nabi Musa oleh Allah, ya Allah kirimlah nge saudara lun Harun ya untuknya pubutoilon dalam menyampaikan syariatmu. Lalu Allah jawab, kalau izin Harun tu jangan kata dan lun akan lun kuat kata lun petiga kata Musa. Ya, dan juga lun jadikan kepada kedua kata Musa kata Harun sebagai sultan. Maka mereka Fir'aun dan pemukanya tidak akan sampai kejahatan terhadap kedua orang kamu. Ya, nabi kekuatan oleh Allah. Baya Musa berangkat ayu. Lun jadikan kata sebagai sultan seakan-akan kata di kerajaan. Baya tu. Yang akan dilakukan oleh mereka Fir'aun dan kaumnya tentang keburukan antru kata Musa. Kaya kintat Musa lam nedinga wahyu daripada Allah. Idhaba, berangkatlah kedua kata. Idhaba bi ayatina, berangkatlah kedua kamu dengan membawa ayat-ayat kami. Ya, bunuh ayat-ayat Allah tu. Pertama sekali tanda kebesaran yang diberikan oleh Allah, tongkat menjadi ular dan tangan bercemerlang. Idhaba, berangkatlah kedua kamu Musa dan Harun beserta ayat-ayat kami, antuma kedua kamu dan orang-orang yang mengikut kedua kamu ialah orang yang menang, yang dapat mengalahkan mereka Fir'aun dan kaumnya. Berangkat yuk. Mata kejap kan terus. Satu baru terus. Karena berangkat dengan kasih Nabi Allah Ta'ala biaya kata lebih kekuatan dua kata yang ita lawan wa ke Fir'aun biaya tu. Lalu karena berangkat Nabi Musa modal mukjizat karena dua macam, Musa dengan Harun dan urun yang ikut dua orang yang tu akan menang melawan Fir'aun. Falamma ja'ahum Musa biayatina bayinat qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Maka manakala sampai akan mereka itu oleh Nabi Musa, maka manakala mendatangkan akan mereka itu oleh Musa dengan ayat-ayat kami, ayat Allah, ayat yang jelas, kalau mereka menjawab, mahaza, tidaklah ini kecuali sihir yang diciptakan oleh Musa. Ma sami'na, tidak pernah kami dengar dengan ini pada hari-hari nenek-nenek moyang yang dahulu, pada bapak-bapak kami yang dahulu. Jadi tentu saja misi Nabi Musa tetap menyeru Fir'aun dan kaumnya untuk menyembah Allah. Yang sihir atai penali Musa yang antum pernah terdengar bak nek-nek awai tentang ya sembah Allah. Tentang Allah yang lain daripada selain Fir'aun. Jadi inilah yang ajak oleh Nabi Musa untuk
Fir'aunnya beriman kepada Allah dan pengikutnya beriman kepada Allah, yang mana hana Tuhan yang disembah dengan sebenarnya anta budallah. Dijawab oleh Fir'aun, yang disampaikan oleh Nabi Musa yang merupakan sihir yang gepena-pena oleh Nabi Musa, dan bahkan hantom pernah dengar kalimatnya bak nek-nekji yang awai. Wakala Musa, berkatalah Nabi Musa, Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indih wa man takuna lahu akibatud dar. Berkatalah Nabi Musa, Rabbi Tuhan lun, ya, Tuhan lun di hadapan Fir'aun. Kenapa pegah be sembah yang lain, wa'budullaha rabbil alamin, sembahkan Allah Rabbul alamin, Rabbi Musa wa Rabbi Harun. Kemenan? Ya. Ai paten le Fir'aun dipegah kalimatnya hantom pernah dengar bak ni jawai. Nyan sihir yang pernah oleh Nabi Musa, oleh Musa dan Harun. Lalu Nabi Musa pegah, Rabbi a'lamu, Allah alimun, Allah yang mengetahui dengan siapa yang datang dengan membawa petunjuk daripada Tuhannya, dan siapa yang adalah baginya merupakan akibat yang bagus, akibat yang baik yang dipujikan di akhirat. Ana lain ke Nabi Musa lun fana muhiqqun fima jitu bih, yang lun sampaikannya betul, lunnya orang yang benar, pemantang yang lun sampaikannya betul-betul daripada Allah, you sampaikan untuk beriman Fir'aun dan kaumnya. Ya, tetap ihai temiman innahu la yuflihul zalimun, karena buah sungguhnya alwasian tidak berkemenanganlah orang-orang kafir. Kembali Nabi Musa karena bunuh mukjizat dua macam, ungkat dengan tangannya, lalu Allah nutuskan untuk menghadap Fir'aun nelakai ba Allah, karena ia ne pernah nepo orang Kipti benangan tirau, yakni nutuskan saja lun ya Allah, yang adik lun Musa, saudara lun Musa, yang dapat membantu dan membela lun, yang dapat membenarkan lun dalam lun sampaikan wahyu drona Allah. Lalu Allah menerima permintaan Musa. Akhirnya keduanya niu berangkat menghadap Fir'aun dengan penuh kekuatan yang diberikan oleh Allah, dan dijadikan sultan han sampaikan kejahatan mereka kepada mandua Musa dan Harun. Nah, karena berangkat, waktu itu berangkat tentu saja hana lain menyeru mereka itu untuk menyembah Allah. Dijauh oleh Fir'aun nyan sihir yang pernah oleh Musa, sedangkan mengajak untuk menyembah Tuhan Allah yang kelon hantom pernah terdengar bak nek tiawai. Ya, Nabi Musa pegah, ya, Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda, Allah netepe so yang urang yang membawa petunjuk daripada Allah, dan netepe oleh Allah Ta'ala urang yang merupakan mendapat akibat yang bagus di yaumil kiamah. Nyo kelon Musa, nyolon yang betul pu yang lon sampaikannya betul dari Allah, untuk mengajak berimanlah Fir'aun dan pemukanya, pu yang lon pegahnya betul, dan lonyo orang yang Nabi petunjuk oleh Allah, dan lonyo ke Musa orang yang akan mendapat akibat yang bagus di akhirat. Kibaja oleh Fir'aun, gengkah hana diam le Fir'aun, ibai jawab apa yang akan dilakukan terhadap Musa, sedangkan Musa pegang Tuhan yang lain yang kan Fir'aun. Nabi Musa pegang Rabbi a'lamu, Tuhanun mengetahui. So yang akan Nabi petunjuk oleh Allah, nyu sampaikan petunjuk kepada umat, nyu kelun ke Musa, nyu kelun lunyo yang lun pegangnya betul mandum-mandum dari Allah, untuk mengajak Fir'aun dan kaumnya beriman kepada Allah. Kiban tanggapan Fir'aun terhadap himbauan Nabi Musa dan terhadap ucapan Nabi Musa, insya Allah nanti akan
Jawab, minggu yang akan datang. Yang akan dilakukan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa, yang Musa tetap menyatakan Rabbi a'lamu biman ihtada min indi. Ya, na Allah Tuhan lon ke Musa. Hantom pernah dengar pilih Fir'aun na Tuhan yang lain. Sedangkan Musa menjawab Rabbi Tuhan lon a'lamu biman ja'a bil huda min indi. Ya, insyaallah untuk pertemuan akan datang apa yang dia lakukan terhadap Nabi Musa dan apa yang akan dipegah oleh Fir'aun algojonya tentu saja akan terjawab minggu akan datang. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marsi wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadani Allah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.